ada seorang mualaf, dia itu aslinya orang India. Modusnya dia itu menghamili perempuan, Ustadz. Perempuannya dia bawa itu pada saat itu hamil sudah 8 bulan. Tapi ternyata di Facebooknya dia, di ininya dia itu ada perempuan-perempuan lain yang hamil juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ini adalah Pak Ishak yang dulu hidupnya di dunia premanisme, yang termasuk juga dia adalah sahabatnya John Kay, tokoh nasional terkenal, yang menurut beliau dia adalah teman sepemberangkatan dari tempat tinggalnya berangkat merantau ke Surabaya dan ke Jakarta. Ini Pak Ishak. Setelah dia mualaf, dia pengennya hidup mandiri. Terus kita dukung keinginannya, kita ikutkan pelatihan selama 3 bulan di Mojokerto untuk agar dia bisa mandiri mendirikan usaha STMJ. Jadi kegiatan ini, upaya ini kita didukung penuh oleh Hagia Sophia, Mualaf Center Hagia Sophia. Setelah dia dalam 3 bulan ini di Mojokerto, bahkan ikut praktek untuk merintis suatu tempat usaha yang sama di sana, dan alhamdulillah sudah berhasil, dan insya Allah Pak Ishak punya keinginan untuk mandiri, memiliki usaha sendiri di dekat pemukimannya. Di sini di Lamongan ya, di depan perumahan Perumnas Made. Nah ini depan tempat tinggalnya masuk gang situ. Sekitar 200 meter. Jadi sangat dekat, dan itu mobilisasinya lebih mudah untuk kegiatan usahanya. Di sini mungkin sebagai tambahan kondisi, menceritakan kondisinya, tempat pendirian ini minta izin pemerintah setempat, pemerintah daerah desa setempat untuk menggunakan lokasi ini, selokan ini dulunya belum ada ini. Terus kita bantu untuk melakukan pengecoran, dan ini yang full kita bantu untuk pendanaannya. Jadi dibantu oleh Hagia Sophia. Kami berharap Pak Ishak tetap semangat untuk berupaya hidup mandiri, untuk mencukupi keluarga kecilnya. Kegiatan ini kita dukung penuh agar nanti menjadi contoh bagi teman-teman mualaf yang lain untuk bisa hidup mandiri dan mempertahankan imannya, dan semoga kegiatan ini dimudahkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan Pak Ishak dan keluarga kecilnya, yang punya niatan baik untuk bisa mandiri, membuat usaha, berbisnis kecil-kecilan untuk bisa menafkahi keluarga kecilnya dan tetap mempertahankan iman Islamnya. Amin. Alhamdulillah. Sebelum itu mungkin Pak Ishak, ini kan ada pertanyaan. Siap. Pak Ishak yang biasanya mudah mencari uang dengan dan usaha itu masih sangat terbuka lebar ya peluangnya itu kan, masih ada koneksi dengan teman-teman yang lama, sangat banyak, untuk jadi debt collector atau apa, tapi kenapa kok memilih merintis hal baru yang kita tidak tahu kesuksesannya, tapi kita harapkan, kita doakan untuk lancar ya, katanya itu. Mungkin itu monggo di ini mungkin ada yang perlu dibicarakan terkait itu. Iya, terkait rezeki, Ustadz, ya lebih banyak kolektor, sudah pasti lebih banyak di dunia penagihan saya, mungkin beratus-ratus kali lipat, Ustadz. Tapi saya merasa sendiri bahwa banyak rezeki yang saya dapat dari dunia itu gak ada hasilnya juga kok. Artinya uang yang banyak yang saya dapat banyak, tapi entah kemana uang itu, ya kan? Ya kita tempatnya ya di diskotik, ya di kafe, ya di mana seperti itu, habisnya seperti itu. Dan tetap harus mempertahankan relasi tadi. Iya, karena hubungan kita kan itu entertain, kita juga harus menjaga
ya backingan kita seperti aparat itu sudah bukan rahasia umum lagi. Nah, terus saya merasa setelah saya diberi izin Allah untuk belajar Islam, saya merasa fana, tidak ada gunanya gitu. Artinya semua itu sia-sia gitu loh Ustaz. Dengan saya belajar, dikasih kesempatan sama Ayah Sofia untuk belajar usaha, itu saya dari situ saya kemarin itu praktek 3 bulan untuk jualan sendiri. Saya merasa nikmat dapat hasil dari hasil dagang itu loh Ustaz. Rasanya nikmat lain, beda sama rezeki yang saya dapat dari dunia penagihan. Seperti itu. Sedikit tapi terasanya sangat nikmat dimakan sama saya dan keluarga kecil saya. Seperti itu Ustaz. Jadi kalau bicara rezeki, saya rasa bukan besar kecilnya Ustaz, tapi faedahnya di keluarga saya, di kegunaannya untuk kami itu terasanya lebih nikmat yang sekarang. Nah, jadi itu saya kemarin pengen 2019 tuh udah tinggalin semua dunia penagihan, itu memang niat untuk benar-benar saya, ya namanya kita cuma manusia Ustaz, kita apa benar-benar jadi baik atau tobat nasuha itu kan memang butuh niat yang kuat dan butuh pengorbanan juga ya, pengorbanan yang besar, dalam arti semua harus saya tinggalkan seperti itu Ustaz. Mengambil jalan baru ya. Jadi saya alhamdulillah dengan adanya dukungan dari teman-teman, niat saya itu terasa mudah untuk saya jalani gitu loh Ustaz. Iya. Ya, mudah untuk saya jalani. Nah, jadi insya Allah kalau Allah mengizinkan nanti kalau usaha saya sudah jalan bagus, saya mungkin bisa, siapa tahu bisa infak, bisa sedekah dari hasil saya seperti itu Ustaz. Hasil yang penting saya sama istri sama anak sudah cukup. Ya selebihnya kita harus melihat orang lain lagi yang mungkin tempatnya seperti saya dulu seperti gitu Ustaz. Itu cita-cita dan niat saya seperti itu. Dan untuk sekarang ini saya sangat terima kasih sama atas dukungan teman-teman, khususnya dari teman-teman Mualaf Center Ayah Sofia yang begitu peduli dan perhatian sama kami. Sampai sedetil-detilnya saya sangat terima kasih sekali. Itu loh, itu Ustaz. Terus ini, kemarin kan kegiatan di latihan belajar menimba ilmu usaha STMJ ini ya di sana itu mungkin ada kesan-kesan ini luar biasa karena kan apakah hanya latihan mau nyeduh saja atau bagaimana itu mungkin ada cerita-cerita lain yang mungkin perlu disampaikan. Luar biasa banyak ceritanya Ustaz. Jadi saya dikirim sama Ayah Sofia untuk belajar ilmu usaha di sana itu ternyata di Mojokerto itu ya. Iya, Mojokerto Mojosari Ustaz tepatnya. Oh, ya. Ternyata bukan saja usaha Ustaz. Ternyata ilmu yang paling penting itu silaturahimnya itu Ustaz. Saya dapat dari belajar menyeduh STMJ itu, saya dapat teman saudara Muslim yang benar-benar Muslim tuh luar biasa banyak di sana Ustaz. Jadi makna kekeluargaan Muslim tuh saya benar-benar terasa di sana sekali karena lingkungan saya kan lingkungan belajar itu ya Muslim semua, Muslim yang ya saya bilang tanda kutip baik lah istilah itu. Jadi saya merasa luar biasa. Merasa dibimbing juga. Ilmunya cuma untuk usaha itu cuma sebenarnya beberapa hari Ustadz sudah saya kuasai. Tapi saya dapat teman baru yang banyak sekali. Malahan saya dimasukkan ke grup pengajian, grup Muslim tuh ada sampai 5 grup. Dan itu tiap hari saya lakonin, saya sambil belajar ilmu usaha. Dan saya ikut kajian teman-teman yang saya rasa di situ tuh keakraban kita sebagai sesama Muslim dan sangat bermanfaat buat saya dan
Kan untuk sempat ke depan, ada Ustaz. cerita yang jenengan diminta tolong untuk Iya. nyari orang atau bagaimana itu. Iya Ustaz, itu juga saya sedikit Nah, ini dari sampai pengalaman yang dulu. sedikit malu juga Ustaz. Sebab begini, kasusnya itu ada seorang mualaf, ngaku-ngaku mualaf, tapi saya juga udah bisa bilang bahwa dia itu malah benar apa enggak, kan itu urusan dia. Cuman dia itu aslinya orang India, namanya Krishna. Dia ngaku mualaf, tapi Ustadz, modusnya dia itu menghamili perempuan Ustadz. Masya Allah. Jadi yang sekarang yang perempuannya dia bawa itu pada saat itu tuh hamil sudah 8 bulan. Tapi ternyata di Facebooknya dia, di ininya dia tuh ada perempuan-perempuan lain yang hamil juga, yang hamil juga dan ada yang dia sudah bikin janji juga. Dan dia itu janjinya tuh mengiming-imingi uang 20 juta untuk menggait perempuan itu. Akhirnya dari teman-teman mualaf Care Mojokerto, itu waktu itu kan memang niat bantu dia, benar-benar bantu untuk ngurus surat-surat ke Jakarta supaya dia bisa nikah. Ternyata enggak Ustadz, dia tuh ke Jakarta bukannya urus surat-surat Ustadz, tapi terus di hotel ke hotel. Dari hotel ke hotel. Dari kata. Terus saya suruh pancing. Mereka ngomong ke saya bilang wes gini aja, biarkan suruh tunggu dia balik baru. Ternyata berapa hari nggak balik-balik, itu saya kesimpulan saya dia udah mungkin kembali. Benar nggak kembali Ustadz? Terus saya bilang kira-kira bisa tahu lokasinya. Kebetulan Ustadz, dia waktu pergi itu dipinjamin HP sama istrinya Ustadz Waji. Oh ya. Dipinjamin HP. Jadi HP itu lokasinya tuh bisa dilihat sama itu. Saya bilang segini aja, cari lokasinya yang terakhir. Ternyata lokasinya terakhir tuh di Malang. Di Malang terus pindah lagi ke Surabaya Ahmad Yani di Hotel Papilio Ahmad Yani. Saya ditelepon, ini Bang ada orangnya di lokasinya di Ahmad Yani Hotel Papilio. Ini yang ngasih tahu siapa ini? Yang ngasih tahu? Teman-teman FPI Persaudaraan Islam yang kasih tahu ke saya bahwa ada di situ. Terus dari mualaf Care Mojokerto itu telepon saya bahwa ini terakhir lokasinya di Ahmad Yani. Saya bilang benar tak? Saya minta tolong kirim ke saya HP saya, dikirim ke HP saya. Saya bilang ayo jemput saya. Saya dijemput sama Pak Imam, Pak Duan, sama pengacaranya Pak Subhan. 3 orang jemput saya. Kebetulan saya lagi buka dan jual STMJ di Leminggir. Saya dijemput di Mojokerto itu ya? Ya di Mojokerto. Saya babat alas di situ. Saya dijemput di situ jam 4 sore ya. Saya dijemput jam 4 sore. Berangkat ke Surabaya. Sampai di Ahmad Yani ternyata lokasinya pindah Ustadz. Pindah ke Kupang Gunung. Ke Kupang, ke Duku Kupang. Sampai di sana saya suruh mereka turunin saya di area situ. Saya suruh pergi aja biar saya sendiri. Gue yakin bisa saya sendiri. Akhirnya saya cari Ustadz. Tapi dia kan dari fotonya kan beda sendiri, orang India kan. Saya ketemu lagi di kafe Ustadz, lagi santai minum kopi. Lagi chat sama perempuannya. Wah itu kurang ajar orang. Saya masuk Ustadz, saya pegang, saya ambil HP-nya, saya bilang kamu ikut saya. Dia lihat saya gini Ustadz, kamu ikut saya, kamu dia nggak usah ngomong. Lupa dari mana? Sudah diam kamu. Dia bilang tidak, saya dari mana? Saya dari Mojokerto. Dengar dari Mojokerto. Langsung dia ketakutan Ustadz. Langsung, ampun saya kak. Kamu, saya tarik, saya seret Ustadz, saya seret sampai keluar. Di depan kafe, saya suruh duduk kamu duduk. Baru saya telepon teman-teman itu datang pakai mobil. Baru. Dari saya tangkap dia sampai itu nangis terus. Saya bilang kamu ini laki-laki macam apa kamu itu? Modusnya kan mengambil perempuan. Tapi pengecutnya minta ampun orang itu. Setelah bawa ke Mojokerto, akhirnya waktu itu mau dipanggilkan polisi. Tapi ya teman-teman mualaf Care juga ya namanya Muslim baik ya Ustadz ya. Mereka nggak tega juga. Akhirnya mereka suruh bikin pernyataan.
terus mereka suruh pulang diongkosin lagi pulang ke Jakarta, lihat itu. Aja dari situ saya bisa ngambil hikmahnya, ambil kesimpulan bahwa orangnya sampai sudah begitu loh, sudah sudah bikin kecewa seperti itu, sudah, tapi masih dimaafkan itu loh sama Ustadz Waji dan teman-teman mualaf care di Mojokerto. Jadi saya sampai saya geleng-geleng kepala. Saya karena status saya kan mualaf, saya tuh sebenarnya malu, Ustaz. Sangat malu sama kejadian itu, tapi saya kembalikan ke Allah kan, bahwa itu kan pribadi masing-masing orang. Yang penting kan niat kita kedepannya baik ya, insya Allah. Jadi itu, Ustaz. Di belakang saya benar-benar mengetar. Saya tidak akan mengulangi kembali. Kita memohon maaf bersama umat muslim dan para habaib seluruh dunia. Ketiga, terkait dengan aktivitas di medsos berkaitan cari jodoh dengan jumlah muslimah dengan iming uang sebesar 20 juta rupiah, itu adalah kesalahan, serta saya mohon tidak akan berbuat kembali. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terus ini Pak Isa, menurut perkiraan jenengan, pandangan ke depannya kan kita kan tidak tahu apa itu usaha STMJ ini masa depannya kayak apa, tapi melihat prospek yang kegiatan yang di Mojokerto itu, pelatihan kemarin itu, menurut sampean sudah cukup tidak bekal untuk mulai merintis di Lamongan gitu. Ya Ustadz, alhamdulillah saya di Mojokerto bukan dapat STMJ aja, dapat ayam Kentucky juga. Oh, iya. Saya dapat ilmu STMJ sama ayam Kentucky. Tapi saya awalnya saya mulai ini STMJ dulu. Nanti ayam Kentucky itu kan nanti apa namanya etalasenya itu nanti sudah dipesankan sama Ustadz Priyo yang ngajarin saya Kentucky itu. Jadi ya itu saya bilang, saya belajar ke Mojokerto itu manfaatnya sangat banyak, dapat STMJ Kentucky, dan sebenarnya ada lagi jamu-jamu lain dari teman-teman mualaf care itu. Tapi untuk sementara saya STMJ dulu. Insya Allah saya yakin namanya awal-awal kan pasti ada turun naiknya Ustadz. Tapi saya tetap niat saya akan istiqomah terus. Saya akan mau laku tidak laku tetap saya buka terus seperti itu. Saya yakin mungkin dengan niat saya tinggalin dunia dulu, tinggalin penagihan, dan saya status saya yang sekarang sudah muslim, terus cara mencari rezeki saya kan sekarang berdagang, siapa tahu dijaga sama Allah, siapa tahu jadi ada rezeki saya yang seterusnya gitu loh Ustaz. Seperti itu. Terus ini mulai kapan ini start mulai dibukanya ini? Tadi kan saya lihat kan baru disiapkan tempatnya. Ini kan saya kerjaan sendiri Ustaz, saya kerjaan sendiri karena satu kemarin tukang itu yang kita teori itu tukang aja 500 tukang. Nah, saya pikir tukang 500 ini bangun ini berapa lagi? Jadi akhirnya saya cuman kalau gini kan mudah lah. Kalau kita lihat mata ya sudah tahu kok. Akhirnya saya bikin sendiri dengan hitung-hitungan bahwa uang tukang yang ongkos tukang itu bisa masuk bisa belanja bahan gitu ya Ustaz. Nah seperti itu. Tapi insya Allah saya sudah diniatkan untuk tanggal 2 bulan 2 2022 Ustaz. 2 Februari ya. 2 Februari. Karena ya mungkin tanggalnya agak bagus juga. Terus tanggal 22 nanti saya rencana ini mau disunat. Tanggal 22 bulan 2 Februari 22. Jadi 2-nya bukan, nanti tanggal 22-nya sunat sekian sih. Jadi tanggal 2-nya buka, terus tanggal 22-nya dia kita biar lengkap kan, sudah semuanya sudah jadi, surat akte kelahirannya sudah jadi, Allah sudah buka jalan semua untuk administrasi kita, identitas kita lah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Seperti itu. Ya, itu tadi ya sedikit seluk-beluk ikhtiar yang mau dijalankan saudara kita Ishak untuk mulai hidup baru, mencari rezeki yang terbaik untuk bisa menegai dan mempertahankan imannya, dan sebagai contoh bagi teman-teman mualaf yang lain untuk ayolah kita mulai mandiri untuk mempertahankan iman dan mencukupi, menafkahi keluarganya dengan baik. Amin.
Semoga dimudahkan rezekinya, dibuka rezekinya. Amin. Alhamdulillah. Bu Lisa, terima kasih setelah mendampingi Pak Ishak ya. Mungkin keluh kesahnya mungkin bisa dicurahkan, kesannya bagaimana, kesabarannya mendampingi Pak Ishak. Ditinggal pelatihan. Iya, mungkin itu juga bisa disampaikan. Monggo. Bu Lisa, monggo. Terima kasih atas kesempatannya Pak Imam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Untuk kesan-kesannya memang apa ya? Ya banyak senangnya, Banyak dukanya juga. Oh iya. Intinya mendampingi Pak Ishak itu perlu kesabaran. Oh. Dan perlu apa ya? Tidak bisa dipaksa, harus seorang laki-laki itu kan tidak mau diajari tapi diarahkan. Ya, diarahkan. Jadi untuk membuat Pak Ishak itu akhirnya mau berjalan yang seharusnya itu memang membutuhkan pengorbanan, membutuhkan membutuhkan keberanian untuk meninggalkan semuanya. Terus untuk sekarang meskipun dengan kondisi yang hidup yang sederhana, saya bahagianya karena satu, saya punya keluarga yang normal dalam artian suami saya bisa hidup baik dengan seharusnya, anak saya juga bisa mendapatkan sayang ayahnya, dan intinya semuanya dengan doa dan tetap sabar, pasti Allah akan mengabulkan apa yang kita mau. Untuk kemarin kesan-kesannya waktu ditinggal di Mojokerto, saya tuh orangnya sangat percaya Pak Imam. Oh ya. Gitu. Saya tuh orangnya begini, kalau kamu mau aneh-aneh di sana, mungkin bisa bohong dengan saya, tapi kan Allah tidak bisa dibohongi, kayak gitu. Terserah kalau mau bohongin saya, enggak masalah, kayak gitu. Dan saya tuh orangnya tidak pernah melarang tidak menikah lagi. Kalau mau menikah lagi ya silahkan. Wong itu memang kan sunnah saya gitu. Jadi saya tidak boleh poligami, itu tidak pernah ada di kamu saya. Kalau mau menikah lagi silahkan. Yang penting pokoknya tahu dan mengerti dan paham apa itu poligami, saya gitu saja. Jadi saya tidak pernah harus menelisik sampai di mana, saya tidak pernah. Karena sebelum Pak Ishak menjadi Muslim, saya sudah merasakan dan tahu detailnya Pak Ishak itu seperti apa. Gitu. Jadi saya sangat tahu dia berbohong, tidak berbohong, dia di mana itu saya sudah sangat tahu gitu. Jadi saya percaya bahwa dia di Mojokerto kemarin itu sebenarnya meskipun dia tinggalkan saya untuk beberapa saat, tapi saya bahagia. Bahagianya begini, banyak perubahan yang terjadi. Pertama, dari sikapnya, dari teman-temannya, terus sepertinya dia di Mojokerto itu bahagia. Bahagianya kenapa? Dia menemukan banyak teman-teman yang seharusnya ada di dekatnya, gitu. Terus orang-orangnya pun baik, gitu. Dan orang-orangnya tidak ada yang intinya untuk pergaulan yang tidak benar itu tidak ada. Jadi saya merasakan waktu dia pulang gitu ya, ada hal yang kayaknya kok dia lebih kerasan ya di Mojokerto saya gitu. Mungkin karena teman-temannya di sana itu baik-baik gitu. Jadi oh ya sudah saya gitu, dan ustadznya pun juga memberi pengarahan dengan sangat baik gitu. Dan mengarahkan seperti ini yang benar, yang harusnya seperti ini. Jadi kemarin ke Mojokerto itu sudah sangat-sangat benar. Jadi demikian, terima kasih. Oh iya, alhamdulillah. Jadi upaya kita untuk mendampingi Pak Ishak itu terbayar dengan baik. Kami Mualaf Center Sofia, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.